Cina terus mengembangkan perlengkapan militernya. Ambisi itu dilakukan Cina untuk menyingkirkan Amerika Serikat yang selama ini mendominasi peralatan militer. Cina merilis keberhasilan uji coba penggunaan bahan baru untuk melapis rudal hypersonic. Dalam pengujian yang dilakukan militer Cina, bahan tipis tersebut diaplikasikan pada permukaan pesawat Waffenrieder yang menggunakan gelombang kecut selama penerbangan untuk meningkatkan daya angkat. Cina telah mengembangkan bahan untuk permukaan baru untuk rudal hypersonic yang dapat tetap utuh setelah penerbangan panjang. Menurut analisis data telemetri, permukaan bahan yang halus dan non-ablatif menjaga komponen penting di dalam tetap dingin. Selain itu memungkinkan sinyal nirkabel masuk dan keluar dengan bebas sehingga identifikasi target dan komunikasi dapat dilakukan sepanjang penerbangan. Teknologi perlindungan thermal baru seperti itu dapat membantu pengembangan generasi lain rudal hypersonic yang dapat digunakan kembali dengan jangkauan lebih jauh dan kecepatan lebih cepat. Beberapa platform hypersonic Tiongkok yang sedang dikembangkan perlu terbang lebih dari 3.000 detik di atmosfer dengan suhu permukaan mencapai 3.000 derajat Celcius. Dalam lingkungan ekstrim seperti itu, molekul-molekul di udara akan terurai dan memulai reaksi kimia dengan material permukaan. Bagaimana tim AI berhasil menjaga permukaan Waffenrieder tetap utuh masih menjadi rahasia. Namun dalam makalah tersebut, para ilmuwan mencantumkan beberapa opsi seperti memoles permukaan hingga kondisi yang sangat halus, termasuk menambahkan beberapa elemen seperti niobium, molybdenum, dan boron untuk menahan ablasi. Kemudian mendesain ulang struktur komponen permukaan sepenuhnya untuk mengurangi berat dan mengubah panas berbahaya menjadi daya dorong dengan media cair. AI menambahkan desain perlindungan panas aktif ini berasal dari ide Master Qian Quezon, ilmuwan pendiri Jet Propulsion Laboratory legendaris JAS. Istilah penerbangan hypersonic pertama kali diciptakan oleh Qian Quezon dalam sebuah makalah tahun 1946. Setelah kembali ke tanah airnya dan memulai program roket Cina, Qian mengusulkan metode praktis untuk mengubah tantangan teknis yang besar dalam hambatan thermal yang dapat diselesaikan oleh sejumlah besar ilmuwan dari berbagai latar belakang akademis. China melakukan uji coba rudal hipersonik jenis baru yang menjanjikan dengan hulu ledak bersayap meluncur. Dalam video yang diunggah di Telegram Senin 4 Juli 2022, di mana peristiwa itu terjadi. Diketahui, uji peluncuran roket dilakukan dari lokasi uji provinsi Shanxi. Roket meluncur saat langit mulai gelap. Sejumlah warga sipil terkesima menyaksikan rudal melintas di atas gedung tinggi. Seperti diketahui, hubungan antara China dan Taiwan makin panas. China terus melakukan latihan militer hingga percobaan militer demi kesiapannya dalam memberikan serangan ataupun berjaga-jaga dari musuh. China mengaktifkan rudal Dongfeng 51 rudal hypersonic dengan 30 hulu ledak nuklir. Amerika langsung melongo dan mendadak melunak. Tidak berselang lama setelah China berhasil dan sukses menguji coba rudal antar benua Dongfeng 31 AG yang mampu mencapai 12.000 km dan mendarat tepat sasaran di Pasifik Barat, uji coba rudal ini merupakan peringatan keras kepada Amerika yang terus menguji China dengan menempatkan senjata canggih di Jepang, Korea Selatan bahkan Filipina dengan tujuan untuk mengepung China serta mendorong China untuk terlibat perlombaan senjata. Kesuksesan uji coba rudal antar benua China telah mengagetkan Amerika. Bagaimana tidak, ketika lintasan rudal Dongfeng 31 melintasi Pasifik Tengah, Amerika langsung melancarkan pencegatan dengan menerbangkan jet tempur dan langsung menambahkan rudal pencegat untuk mencegat rudal hypersonic antar benua Dongfeng 31 yang diuji coba China. Namun Amerika terkejar, rudal pencegat dari Amerika gagal menghentikan laju kecepatan rudal China. Bahkan rudal pencegat Amerika tidak mampu mengimbangi kecepatan dan tertinggal jauh di belakang oleh kecepatan luncuran rudal hypersonic antar benua Dongfeng 31 China. Dan perlu kita ketahui kecepatan luncuran rudal hypersonic antar benua China Dongfeng 31 OJ adalah 25 kali kecepatan suara, dan setelah terbang selama 26 menit menempuh jarak kurang lebih 12.000 km akhirnya rudal Dongfeng 31 China mendarat tepat sasaran sesuai yang ditargetkan. Dan menurut perkiraan rudal hypersonic Dongfeng 31 gram mampu membawa beberapa hulu ledak nuklir. Bagaimana Amerika tidak merinding? Jika terjadi peperangan dengan China, maka dalam hitungan menit benua Amerika akan menjadi sasaran empuk serangan rudal ini. Dan bahkan dikabarkan rudal hypersonic cerdas Dongfeng 51 akan lebih dahsyat. Rudal ini dianggap sebagai versi upgrade dari rudal Dongfeng 41 dan memiliki kemampuan serangan
dengan jangkauan global. Berat rudal ini lebih dari 80 ton, memiliki jangkauan hingga 20.000 km, dan dapat membawa 30 rudal submisif. Hulu ledak ini sangat bermanuver dan terbang acak, sehingga lebih sulit dicegat sistem pertahanan oleh musuh. Rudal DF-51 yang kecepatan penerbangannya hipersonik, sehingga sulit bagi radar musuh untuk menangkap, mengukur, bahkan mengunci lintasan rudal ini secara akurat. Hal ini dapat menghindari rudal pencegat yang dikerahkan oleh Amerika Serikat baik di Asia dan Pasifik Tengah. Ini alasan kenapa Amerika tidak berani mengusik Cina, karena jika terjadi perang, Amerika tidak akan dapat bersembunyi lagi dari serangan rudal Cina, dan kerugian-kerusakan akibat perang yang terjadi tidak dapat ditanggung Amerika, dan Amerika hanya bisa mengancam. Amerika selalu mengatakan perusahaan Huawei milik Cina mengancam keamanan nasional Amerika. Mereka mengatakan kendaraan listrik, TikTok, bahkan bawang putih dari Cina juga katanya mengancam keamanan nasional Amerika. Namun, ketika Cina berhasil tes dengan meluncurkan rudal antar benua yang mampu membawa senjata nuklir menyerang negara Amerika Serikat, kemarin, Amerika langsung mengatakan tindakan Cina itu adalah hal yang baik dan Cina berada di jalan yang benar. Karena Cina paham, untuk berurusan dan berhadapan dengan Amerika atau yang dikenal Abang San, menggunakan diplomasi tidaklah cukup, kadang-kadang harus menunjukkan kepalang tangan punya siapa yang lebih besar dan kuat, karena Amerika hanya akan paham dengan pertunjukan kekuatan. Dan perlu kita ketahui, satu rudal Dongfeng 51 dengan 30 hulu ledak nuklir bahkan hidrogen dengan sekali serangan, mampu meluluhlantakkan dan melenyapkan hampir 30 kota bahkan provinsi.